Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijogo, juga dikenal dengan nama Joko Said, diyakini lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Beliau adalah anak dari Tumenggung Wilatikto atau Raden Sahur, seorang adipati Tuban. Ayah Sunan Kalijogo, Tumenggung Aryo Wilatikto, berasal dari keturunan Ronggolawe, seorang pemberontak legendaris dalam sejarah Majapahit. Menurut legenda yang terkenal, dikatakan bahwa Adipati Aryo Wilatikto telah menerima agama Islam sebelum kelahiran Joko Said. Walaupun beliau seorang Muslim, beliau terkenal kejam dan mengikuti pemerintahan pusat Majapahit yang menganut agama Hindu dengan taat. Beliau memberlakukan pajak yang tinggi kepada rakyatnya. Di sisi lain, Joko Said, yang masih muda saat itu, mengetahui hal tersebut dan tidak setuju dengan semua kebijakan yang dilakukan ayahnya. Sebagai adipati, Joko Said sering melawan kebijakan ayahnya. Pada akhirnya, terjadilah pemberontakan ketika Joko Said membongkar simpanan padi di Kadipaten dan membagikannya kepada penduduk Tuban yang kelaparan akibat musim kemarau yang panjang. Tindakannya ini memicu reaksi dari ayahnya, yang kemudian menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan menanyai Joko Said mengenai motif di balik perbuatannya. Joko Said tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menjelaskan alasannya kepada ayahnya. Beliau menjelaskan bahwa tindakannya itu didasarkan pada ajaran agama Islam. Beliau menentang sikap ayahnya yang menyimpan makanan di lumbung, sementara rakyatnya hidup dalam keadaan miskin dan kelaparan. Ayahnya menolak argumen yang diajukan oleh Joko Said, karena merasa bahwa Joko Said mencoba menggurui dirinya dalam hal agama. Oleh karena itu, akhirnya ayahnya mengusir Joko Said dari istana Kadipaten sambil mengatakan bahwa Joko Said hanya akan diizinkan kembali pulang jika beliau mampu mengesankan semua penduduk Tuban dengan kemampuannya dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah meninggalkan kedudukannya di Kadipaten Tuban, Joko Said mengalami perubahan menjadi seorang perampok terkenal yang menakutkan di wilayah Jawa Timur. Namun, dalam menjalankan aktivitas perampokannya, Joko Said melakukan pemilihan korban secara hati-hati. Beliau hanya mengincar orang-orang kaya yang enggan memberikan zakat dan sedekah. Sebagian besar hasil rampokannya digunakan untuk membantu orang miskin, dengan memberikan pembagian kepada mereka. Inilah sebabnya mengapa beliau sering disebut sebagai Lokajaya, yang berarti perampok yang memiliki sifat luhur. Namun, segala sesuatunya berubah ketika Joko Said bertemu dengan seorang ulama yang berada di dalam hutan. Lokajaya melihat seorang kakek tua yang membawa tongkat. Kakek itu ternyata adalah Sunan Bonang. Terpesona dengan keindahan tongkat tersebut, Lokajaya merampasnya dengan niat untuk membagikan hasil rampokannya kepada orang miskin. Namun, Sunan Bonang tidak menyetujui tindakan tersebut. Beliau dengan bijaksana menasehati Lokajaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal perbuatan buruk. Sunan Bonang kemudian menunjukkan sebuah pohon aren emas, mengatakan bahwa jika Joko Said ingin mendapatkan kekayaan tanpa berusaha, maka beliau harus mengambil buah aren emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Akibat dari pertemuan tersebut, Joko Said mengalami perubahan dan mengharapkan untuk menjadi seorang murid dari Sunan Bonang. Joko Said kemudian mengikuti Sunan Bonang ke tepi sungai, dan dengan penuh tekad mengungkapkan keinginannya untuk menjadi murid Sunan Bonang. Sunan Bonang kemudian memerintahkan Joko Said untuk berdiam diri di tempat tersebut sambil menjaga tongkat yang ditancapkan ke tepi sungai. Joko Said dilarang untuk meninggalkan tempat tersebut sebelum kedatangan Sunan Bonang kembali. Joko Said kemudian memenuhi perintah dari Sunan Bonang untuk menjaga tongkatnya. Akibatnya, beliau terlelap dalam tidur yang panjang. Tanpa disadarinya, akar dan rerumputan tumbuh menutupi tubuhnya. Setelah 3 tahun berlalu Sunan Bonang tiba dan membangunkan Raden Said. Karena beliau telah menjaga tongkat yang tertancap di sungai dan melaksanakan dalam pertapaan, namanya diganti menjadi Kalijogo. Sunan Bonang memberinya pakaian baru dan memberikan pelajaran agama kepadanya. Setelah itu, Kalijogo melanjutkan misi dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijogo. Ketika menyebarkan ajaran agamanya,
Sunan Kalijogo membawa pandangan keagamaan yang berbeda, yaitu Salafi, bukan Sufi panteistik yang umum dalam kejawen dengan moto, Manunggaling Kawula Gusti. Hal ini terbukti dari sikap tegasnya saat beliau bergabung dengan Sunan Giri dalam penyelesaian sengketa mengenai kekafiran Syekh Siti Jenar, yang mengajarkan bahwa manusia dan Tuhan bersatu dalam hakikat yang sama. Sunan Kalijogo menunjukkan sikap yang sangat toleran terhadap budaya lokal. Beliau berpendapat bahwa menghadapi masyarakat dengan serangan terhadap keyakinan mereka hanya akan membuat mereka menjauh. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih baik adalah secara bertahap, dengan mengikuti mereka dan secara perlahan mempengaruhi. Sunan Kalijogo meyakini bahwa dengan pemahaman yang baik terhadap Islam, kebiasaan lama akan secara alami menghilang. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa ajaran Sunan Kalijogo terlihat sinkretis dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat. Dalam upaya dakwahnya, Sunan Kalijogo menggunakan seni ukir, pertunjukan wayang, musik gamelan, dan seni suara sebagai sarana. Beberapa lagu suluk yang diciptakan, seperti Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul, sangat populer. Selain itu, Kalijogo juga memulai dan mengorganisir berbagai kegiatan dan perayaan, termasuk mengenakan baju takwa, perayaan sekatenan, grebek maulud, serta pertunjukan lakon carangan seperti Layang Kalimosodo dan Petruk Dadi Ratu atau Petruk Menjadi Raja. Selain itu, Sunan Kalijogo juga mempengaruhi lanskap kota dengan mengonsepkan keraton, alun-alun dengan pohon beringin, dan masjid. Metode dakwah yang beliau gunakan terbukti sangat efektif. Melalui pengaruh Sunan Kalijogo, banyak adipati di Jawa yang memeluk agama Islam, termasuk Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, dan Pajang. Menurut catatan yang terkenal, Sunan Kalijogo diyakini hidup lebih dari 100 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa beliau melalui masa akhir kekuasaan Majapahit pada tahun 1478 Masehi, kemudian melihat berdirinya Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan munculnya Kerajaan Pajang pada tahun 1546 Masehi, serta awal berdirinya Kerajaan Mataram. Setelah meninggal dunia, Sunan Kalijogo dimakamkan di Desa Kadilangu, yang berdekatan dengan kota Demak atau Bintara. Sampai saat ini, makamnya masih menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang dari seluruh Indonesia.